saya Rista Aprianti. Saya di sini berperan sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Irma Bayati. Saya berperan sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Delia Setilanti. Saya sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Falana Prianto, peran saya sebagai dalam dan peran pembantu. Perkenalkan, saya Dita Febriani. Saya Tirta Rizky Indraburi. Peran kami sebagai keluarga pasien. Nama saya Muhammad Zaki, saya di sini sebagai dokter dan kameramen, juga sebagai pemeran tambahan. Nama saya Sadam Gibran, saya di sini sebagai pemateri. Oke. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perawatan paliatif. Perawatan paliatif sendiri adalah perawatan pada seorang pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual pasien maupun keluarga. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang cara menyampaikan berita buruk. Menyampaikan berita buruk sendiri adalah menyampaikan informasi mengenai kondisi kesehatan seseorang yang dapat mempengaruhi atau bahkan mengancam kondisi kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun secara mental. Ada beberapa kondisi yang dapat dikategorikan sebagai berita buruk. Yang pertama, kondisi atau penyakit yang membutuhkan pengobatan yang lama, mahal, dan membutuhkan perawatan lebih lanjut. Yang kedua, ada penyakit terminal seperti kanker stadium akhir. Yang ketiga, ada penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Yang keempat, kecacatan atau kehilangan fungsi tubuh, baik itu secara total atau sebagian. Kemudian ada langkah-langkah dalam menyampaikan berita buruk yang biasa disebut dengan spike. Spike sendiri terdiri dari 6 langkah. Yang pertama dari S, yaitu setting up the interview, yaitu perawat hendaknya menyiapkan tempat untuk menyampaikan berita buruk dengan tujuan agar pasien aman dan nyaman saat hendak melakukan komunikasi. Yang kedua itu ada P, yaitu assessing the patient perception, yaitu perawat hendaknya melakukan atau mengidentifikasi persepsi yang dirasakan oleh pasien. Kemudian yang ketiga, bagian I, yaitu obtaining the patient invitation, atau perawat hendaklah menanyakan kepada pasien tentang keingintahuannya secara lebih lengkap mengenai kondisi yang sedang dialami. Bagian keempat yaitu bagian K, yaitu giving knowledge and information to the patient, yaitu perawat hendaknya memberikan informasi terkait penyakit dan pengobatan secara keseluruhan kepada pasien. Yang kelima, bagian E, yaitu addressing the patient with empathic response, yaitu hendaknya perawat menunjukkan rasa empati kepada pasien. Dan yang bagian terakhir yaitu bagian S, strategi and summary, yaitu hendaknya perawat menyiapkan rencana tindak lanjut dari pertemuan dan menyimpulkan hasil dari pertemuan yang telah dilakukan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Bila ada ular. Bila ada ular.
Siang dok, ada pasien saya nggak? Ada dok, ini dok atas nama Lia yang diagnosanya kanker otak. Oh iya. Sekarang ya. Permisi. Permisi Bu. Iya. Betul dengan keluarga Lia? Iya, betul. Keluarganya dipanggil ke ruangan dokter sekarang. Oke. Permisi. Iya. Kok kami mau bertemu dia? Tahu ya, ini dokter kayaknya nggak jelaskan ya. Aku pun tak tahu apa penyakit dia. Sama-sama kita dua. Ayo, ayolah. Sini kan ruangannya. Permisi dong. Keluarga pasien Bu Lia, saya permisi dulu ya dok. Silakan. Baik Bu, ini adalah Bu Lia ya. Jadi di sini saya sebagai dokter bertanggung jawab, saya akan merekomendasikan untuk pasien Bu Lia ini melakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui lebih lanjut terkait perjalanan penyakitnya. Ya, karena dari kondisi ibu di sini cukup menurun ya Bu ya. Jadi saya merekomendasikan untuk melakukan CT scan ya Bu. Nanti perawat yang akan melakukan CT scan ya. Kalau boleh tahu dok, CT scan itu apa ya? Jadi Bu, CT scan ini relatif aman. Dimana ini prosedur umum yang dilakukan. Ada paparan radiasi, tapi manfaat ini untuk mengetahui sejauh mana sel kanker itu. Jadi seperti itu Bu. Gimana Bu? Apakah Ibu setuju? Setuju sih dok. Untuk biayanya tuh gimana dok? Untuk biayanya nanti akan diurus BPJS Ibu aja nanti ya. Bisa kah bu? Bisa kah dok ditanggung BPJS? Bisa Bu. Oh bisa, adalah. Boleh sih kalau itu yang terbaik buat Bu Lia. Nanti Ibu akan yang mengambil keputusan ya. Jadi Ibu setuju ya? Setuju sih dok. Oke. Baik Bu, silakan ikuti kelasnya ya. Oke. Terima kasih, dok. Bagus. Misi Bu, ya, saya ingin membawakan tulisan ya. Oh iya. Dari hasil CT scan Bu Lia ini menunjukkan fase kanker ibu ini sudah masuk terminal nih.
udah masuk stadium akhir nih. Ya kemungkinan kita bisa melakukan pengobatan hanya untuk mengelola rasa dan gejalanya aja, rasa sakitnya. Ini udah nggak bisa nih, paling seminggu atau 2 minggu lagi nih. Nanti saya minta tolong untuk sampaikan ke pasiennya ya, dan keluarganya untuk komunikasinya juga gitu ya. Coba sih, ini CT-nya boleh dikasih ke keluarganya. Bisa ya dok. Terima kasih dok. Kami sih ibu Iya. yang manggil ke ruang stasiun sekarang Kenapa ya? untuk membacakan hasil CT scan kita. Oke, makasih dok. Jadi gini kan hasilnya sudah keluar ya. Terus tadi dokter mengatakan kalau kankernya di ginjal itu udah menyebar ke seluruh tubuh. Itu udah apa ya namanya? Dan itu udah masuk ke stadium akhir. Maaf sebetulnya kami harus menyampaikan berita. Kok bisa sih kak? Enggak kan? Sebelumnya tuh masih di belum sampai stadium akhir. Kok bisa tiba-tiba langsung naik stadium akhir? Itu udah terjadi. Maaf sekali. 2 minggu sus. Iya, tapi itu kan kita nggak tahu ya tentang perkembangan sekolah aja. Jadi kita sama-sama menilai selanjutnya. Emangnya nggak ada pengobatan alternatif lain ke sus? Ini dikarenakan seperti yang tadi udah menjelaskan, kami cuma bisa melakukan pengobatan sebagai pencegah, hanya untuk pengobatan meringankan gejala aja, tapi tidak untuk penyembuhan penyakitnya, karena itu udah bisa dibilang menanggap tertolong. Tapi tak harus 2 minggu kan sus? Iya, makanya kita cuma bisa bantu untuk mencegah saja. Kalau misalnya umur itu cuma mukjizat Allah aja, itu kan cuma perkiraan dari dokter ya Bu ya, bukan dari Yang Maha Kuasa. Jadi minta didoa. Tolong Yesus, itu adik saya satu-satunya. Iya Bu, nanti dibantu doa aja ya. Kita lihat ke depannya gimana. Iya pasti saya lakukan yang terbaik Yesus ya. Iya, sabar ya Bu ya. Tolong Yesus. Jadi bu kita harus banyak-banyak berdoa saja. Kita tidak tahu umur pasien sedang mana, hanya dibilang dokter hanya 2 minggu saja kan. Tapi lebih bagusnya kita berdoa untuk kebaikan dia dan seluruh keluarga yang lain mendoakan juga. Semoga bisa dapat saya sampaikan itu. Ingin dipertanyakan lagi tentang hubungi kami. Tolong rawat adik saya ini. Kami bantu, kami bantu sisi. Hari yang sangat berharga, kau berharap esok akan Berikut adalah video yang telah kami buat. Oke. Udah, salah lama-lama. Salah lama-lama. Ada ujilet ya, mau ambil darah. Nanti gini ya. Aku bilang resep obat, bilang ya. Oke Bu, nanti kita mau ambil darah. Nanti kok pakai air Ini